Salam Bapak Inang, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari pertama kita memasuki ibadah minggu ataupun minggu pertama di dalam tahun 2025. Kami yang bertugas pada saat ini menyambut Bapak Ibu untuk bersama-sama kita memasuki ibadah minggu pada pagi hari ini. Untuk menyambut tahun baru kita salam kiri kanan kita. Dari Bapak Inang, kita akan memasuki saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, 2, dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu, ya Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kami berkat dan karunia rohani, sehingga kami dapat memahami rencana yang telah Engkau tetapkan bagi kehidupan kami. Semuanya itu kami syukuri melalui ibadah ini, dan kiranya Tuhan berkenan menerima kami umat-Mu yang datang menyembah Engkau pada saat ini. Satukanlah hati kami untuk mempersembahkan pujian yang benar di hadapan-Mu, karena Engkau telah menebus dosa kami melalui darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar semakin dimampukan melihat segala yang baik yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terimalah doa dan pujian kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat duduk, mari bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29. Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 3. Yesus
kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kudus dan maha kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa-dosa serta memohon keampunan. Kami sering tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kekudusan serta keadilan-Mu sering kami abaikan. Kasih karunia dan anugerah-Mu sering kami sia-siakan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku ketika hati dan pikiran kami khawatir tentang kehidupan ini, maka iman kami pun menjadi goyah diombang-ambingkan oleh roh zaman, hanyut terbawa arus dunia. Semuanya itu karena kami tidak setia berpegang pada firman-Mu dan tidak beriman teguh. Kini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon ampunan dosa. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan maha kudus, Engkau menghendaki supaya kami saling mengasihi, rukun dan damai. Namun kami seringkali lalai melakukannya. Persekutuan kami masih sering tercela oleh perseteruan, dengki, dan hanya mementingkan diri sendiri. Betapa kami hidup tidak menurut kehendak-Mu, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kami belum sepenuhnya berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kebenaran, oleh kasih karunia-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memilih serta menguduskan kami menjadi umat bagi-Mu. Namun kami sering melupakannya. Selaku gereja, kami telah Engkau utus menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Tetapi seringkali kami kurang peduli terhadap panggilan dan suruhan-Mu. Berulang kali kami berdosa dalam pikiran dan perbuatan. Pekerjaan kami sehari-hari acap kali tidak mencerminkan dan menyatakan kehendak-Mu. Kami terkadang menyia-nyiakan berkat-Mu, sehingga tidak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam memelihara ciptaan-Mu dan melestarikan lingkungan hidup. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, mari kita nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk, mari bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, 3, dan 4. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar, bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis dalam Yohanes Binggu 1 ayat 1 sampai dengan 9. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes.
Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Mari bernyanyi. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan 2. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya
di segala tempat dan di panjang zaman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk, mari bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, kita dengarkan persembahan dari seksi Bapak, dilanjutkan beberapa informasi dari PMJ kita. Kami persilahkan seksi Bapak.
Hubata ganupan kurian itu hata domu hubani salosema masa tugas ni RT ni kuriata jana mala suhur sihol mahoma idilo hita RT ni kuriata na baru songon na tersurat segala waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Jadi kita haganupan kurian itu hata waktu sihol ondos kita ma horja kubani terteta seibasa sekretaris jemaat. Surat keputusan pimpinan Majelis Jemaat GKPS Harapan Indah nomor angka 01 garis miring 1 Romawi garis miring SK garis miring huruf kapital A strip angka 1.3 strip 7 Romawi garis miring 2025 tentang pengangkatan Kepala Rumah Tangga GKPS Harapan Indah. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Harapan Indah menimbang 1. Bahwa gedung gereja GKPS Harapan Indah harus tetap dipersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya guna menunjang segala kegiatan pelayanan bagi Tuhan. 2. Bahwa diperlukan kepala rumah tangga untuk periode masa pelayanan tahun 2025 sampai dengan 2028 di GKPS Harapan Indah. Mengingat program kerja Jemaat GKPS Harapan Indah tahun 2025 dalam pelayanan yang berdampak memperhatikan 1. Hasil rapat pimpinan Majelis Jemaat GKPS Harapan Indah dengan Bapak Sintua Irwin Sinaga dan Inang Mareni Simarmata beserta Bapak John Hotman Edianto Tondang dengan Inang Masriani Simarmata pada tanggal 8 Desember 2024 di GKPS Harapan Indah. Kedua, rapat pimpinan Majelis Jemaat GKPS Harapan Indah tanggal 1 Januari 2025 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat Bapak John Hotman Edianto Tondang beserta Inang Masriani Simarmata sebagai Kepala Rumah Tangga GKPS Harapan Indah. Kedua, dengan berlakunya surat ketetapan ini, dengan berlakunya surat ketetapan ini, maka SK nomor 01 garis miring SK garis miring A 1.3 garis miring Romawi 1 2024 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 5 Januari tahun 2028. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 5 Januari 2025 atas nama pimpinan Majelis Jemaat GKPS Harapan Indah, Situa Ricardo Purba, Ketua garis miring pengantar jemaat, Situa Hamonangan Purba, Sekretaris Jemaat. Ya, ase hubani keluarga Edi Tondang Pakon Inang ase maju hulubion. Ya, terima kasih bani Tuhan ta doma sirsir nasyam keluarga sihol mangidangi melalui RT rumah tangga ni kuliata. Malas uhur tahaganupan jana ibagas tonggo hita. Sa ipargugui Tuhan manasiam makobason horjain. Ibagas goran ni bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa undos ubani nasiam horjaon. Amin. Ya, jadi hubani keluarga RT na lama, keluarga Situa Irwin, Pakon Inang, ase maju mahulubion.
ase menghadap kuria manusia. Kita ganupan kuria ni tuata dapat mapanorang ni sihol margati ma RT ni kuriata. Jana bani panorangon kubani nasyam keluarga Irwin Sinaga Pakon Inang Guru Saragi ijon ipadaskan nami ma terima kasih ni kuria bani halo jaun nasyam sadokaon 10 tahun ma makobason kuriata jana boy sir hanami beribadah di bagas malas nunggu. Jadi saya Tuhan ma memasuk keluarga nasyam. Karena Tuhan mempergogohi nasyam di bagas perguluhan kedepan. Ubani keluarga ditondang Pakon Inang Boru Saragi doma isaksihon kuriata bani hasil siron nasyam sihol mangidangi di tongah-tongah ni kuriain. Tentu ibagas tonggo hita ganu kuria say parguguhi ma keluarga on ase lambir ringgas ni homa kita marminggu mamuji pasangapon goran itu anta bani haganu panin tentu kita mangarap pasu-pasu ni Tuhan mang parguguhi kita haganu pan ase martonggo ma kita. Ham Tuhan ne bata nami, terima kasih yondos kon hanami hubamu Tuhan. Bani malas niuhur nami pardalanan ni kuriamu. Jana ijon nuan hanami dapat mapanorang ni sihol margatih ma RT ni kuriamu. Jana hubani keluarga RT na lama marpasu-pasu ham. Parguham si dia. Silambin marmalas niuhur si dia. Domu hubani perguluhan ganup ari. Sonai homa age keluarga di tondang Pakon Inang. Nasir-sir homa melayani kuriamu. Marhite RT. Mempersiapkan haganupan. Sonah ase kuriamu boy dian. Marmalas niuhur. Roh kubamu mamuji pasang ponggoramu. Terima kasih ma Tuhan. Ondos hubamu ma korja pangidangion di kuriamu on. Bagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin. Ya, dan kita sekali sedia. Mari bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353. Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 2. Amin.
Sekarang kita masuk dalam warta jemaat. Salam buat kita Bapak Inang, nama Poso, serta anak malam minggu. Selamat tahun baru, ini minggu pertama di tahun 2025. Puji Tuhan yang pulang kampung sudah kondisi bergabung kembali. Sehat-sehat kita semua. Sekarang kita dengarkan warta jemaat untuk yang seminggu ini. Yang pertama, kegiatan Jemaat GKPS Harapan Indah dalam seminggu ini. Pertama, hari ini Minggu 5 Januari 2025 setelah ibadah Minggu, dilaksanakan pemberian materi kelas CD yang dilayani oleh Bapak Pendeta Raja Sinaga. Materi kelas CD kemarin sudah di-share ke anak-anak kita. Kedua, sermon lokal Majelis GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan hari Rabu 8 Januari 2025 pukul 19 WIB. Yang menjabui adalah Bapak Sintua Robertson Saragi. Dimohon agar majelis datang tepat waktu dan kita mulai tepat waktu dikarenakan setelah sermon kita akan membahas masalah teknis dan konsekuensi majelis untuk pembagian sektor menjadi 2 sektor. Ketiga, ibadah pertemuan sektor pembuka di tahun 2025 ini akan dilaksanakan hari Jumat 10 Januari 2025 pukul 19 WIB yang dilayani full timer. Dimajukan pukul 19 karena akan dibahas kembali tingkat jemaat mengenai pembagian sektor menjadi 2 sektor. Keempat, diinformasikan kepada anggota seksi Bapak, anggota seksi Inang, sesuai dengan ketentuan bahwa harus ditinting terlebih dahulu untuk mengikuti rapat LPJ dan pemilihan pengurus seksi, yaitu seksi Bapak, seksi Inang pada tanggal 12 Januari 2025. Yang kelima, pembubaran Panitia Natal 2024 dan Panitia Tahun Baru 2025 akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Januari 2025. Dimohon untuk panitia mempersiapkan laporannya. Keenam, ibadah atau acara tardidi, acara baptis anak yang terdiri dari 3 keluarga, yaitu keluarga Bapak Doni Sijabat Inang Boru Aritonang dan anak dari keluarga Bapak Arion Saragi Inang Boru Sitopu, kemudian 2 orang anak dari keluarga Brantas Hutahuruk Inang Boru Damanik. Acara tardidi akan dilaksanakan Minggu 16 Februari 2025. Apabila masih ada anggota keluarga kita yang ingin ikut bergabung dalam acara baptis tersebut, dapat menghubungi PMJ. Kemudian Bapak Inang, untuk periodisasi dalam waktu dekat dapat kita dengarkan, yaitu jadwal-jadwal yang telah disusun sebagai berikut. Tanggal 5 Januari hari ini diharapkan untuk rapat pengurus seksi Bapak, kemudian seksi Inang, untuk materi LPJ seksi Bapak 2024 dan LPJ seksi Inang 2024. Tempat bisa diatur di konsistori dan ruang ibadah, acara setelah ibadah. Kemudian tanggal 12 minggu depan, 12 Januari, rapat seluruh anggota seksi Bapak dan juga dalam tempat yang terpisah, seksi Inang seluruh anggotanya untuk membahas LPJ seksi Bapak tahun 2024 dan LPJ seksi Inang 2024. Dilanjutkan dengan pemilihan pengurus, ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris untuk
masa 2025 sampai dengan 2029. Kemudian tanggal 19 Januari, sidang majelis jemaat membahas LPJ tahun 2024 di ruang ibadah. Kemudian tanggal 26 Januari akan diselenggarakan sidang jemaat, yaitu untuk LPJ tahun 2024. Kemudian Bapak Inang, tanggal 2 Februari akan diselenggarakan sidang majelis jemaat, yaitu pemilihan PMJ yang baru. Kemudian dilanjutkan minggu depannya tanggal 9 Februari pelantikan PMJ yang terpilih, yang diselenggarakan sebagai pelaksana adalah pengurus resort. Selanjutnya, selamat ulang tahun kita ucapkan buat anggota jemaat yang berulang tahun seminggu ini, yaitu anak Alvino Saputra 2 Januari, Inang Relita Purba 3 Januari, Inang Junior Betty Tondang 5 Januari. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Jumatanganan dan anggota Jumatanganan yang bekerja sama untuk mendapatkan segala data-data kita supaya ke depannya kita bisa mengucap syukur. Terutama pada hari ini kita telah mendapatkan data bahwa selamat ulang tahun untuk pernikahan keluarga Bapak Sintua Sarman Sumbayak dengan Inang Situa Nurlela Sinaga tanggal 3 Januari, yaitu ulang tahun perkawinan yang ke-29 tahun. Kemudian selamat ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Periama Damanik dengan Inang Natalia Borumarpaung tanggal 3 Januari, ulang tahun pernikahan yang ke-6 tahun. Kemudian selamat ulang tahun pernikahan untuk keluarga Bapak Berantas Hutahuruk dan Inang Riris Boru Damanik tanggal 3 Januari, ulang tahun pernikahan yang ke-6 tahun. Dan juga untuk keluarga Arion Eudia Saragih dengan Inang Melpasitopu, yaitu tanggal 3 Januari, ulang tahun pernikahan yang ke-5 tahun. Kita ucapkan selamat ulang tahun, semoga semakin langgeng. Dan kepada Bapak Inang, mohon maaf apabila data belum kami dapatkan, dimohon kerjasamanya supaya kita bisa sama-sama bersyukur untuk tahun-tahun ke depannya. Selanjutnya kita lihat laporan keuangan. Laporan keuangan Huria GKPS Harapan Indah untuk periode 5 Januari 2025. Subtotal pemasukan seminggu Rp7.214.000. Subtotal pengeluaran seminggu Rp19.720.743. Total pemasukan minggu seminggu Rp12.506.743. Saldo awal minggu sebelumnya Rp13.591.477. Saldo akhir minggu Rp1.084.734. Pengeluaran sementara sinode untuk resort air bulan yaitu Rp361.000. Perkiraan saldo akhir bulan Rp723.734. Kemudian untuk bulung sektor Kuria GKP Harapan Indah bisa kita lihat bahwa total pengeluaran kita itu Rp57.138.395. Jadi tanggung jawab kita ke resort dan pusat adalah termasuk yang terbaik untuk Cempaka Putih. Terima kasih Bapak Inang atas partisipasi kerjasama kita semua. Kemudian berikutnya untuk keuangan panitia pembangunan pada tanggal 5 Januari ini, total pemasukan minggu Rp2.503.760. Total pengeluaran minggu Rp51.252. Saldo minggu sebelumnya Rp16.068.208.
Saldo akhir Rp18.520.716. Sisa pinjaman jemaat Rp520 juta. Uang yang masuk pada pagi ini, galangan rumah tangga pada ibadah akhir tahun di rumah masing-masing. Keluarga Samas Janerson Damani sebesar Rp150.000. Keluarga Rudiwat Sumbaya sebesar Rp100.000. Keluarga Situa Mewah Sinaga sebesar Rp50.000. Keluarga Situa Irwin Sinaga sebesar Rp50.000. Keluarga Situa Ricardo Purba sebesar Rp100.000. Keluarga Situa Jarisden Damani sebesar Rp30.000. Keluarga Laban Purba sebesar Rp120.000. Keluarga Bapak Lustar Damanik sebesar Rp50.000. Keluarga Situa Ronaldo Sitopu sebesar Rp100.000. Keluarga Situa Menengan Purba sebesar Rp140.000. Keluarga Edi Tondang sebesar Rp100.000. Keluarga Jai Sartoni Purba sebesar Rp50.000. Keluarga Haris Setiawan Purba sebesar Rp50.000. Janji iman keluarga Rudiwat Boru Parapat pelunasan Rp1.900.000. Keluarga Samas Hamser Munte sebesar Rp1 juta. Keluarga Situa Romanson Purba sebesar Rp500.000. BNU untuk kas kuliah dari keluarga Bapak Rudiwat Sumbayak sebesar Rp100.000. Keluarga Situa Ronaldo Sitopu Rp100.000. Keluarga Jai Sartoni Purba Rp200.000. Persembahan bulanan Bapak Situa Irwin Sinaga sebesar untuk Januari sebesar Rp100.000. Keluarga Samas Hamser Munte Januari sampai Juni Rp600.000. Keluarga Bapak Laban Purba sebesar Rp100.000. Keluarga Bapak Situa Ronaldo Sitopu Rp100.000. Keluarga Bapak Simpson Sinaga Rp100.000. Keluarga Bapak Jai Sartoni Purba Rp100.000. Keluarga Samas Marulia Loho sebesar Rp100.000. Kontribusi kebersihan dari seksi sekolah minggu Rp100.000. Seksi Inang Rp100.000, seksi Nama Poso Rp100.000. BNU untuk kas Nama Poso dari pemudi Sevanya Sitopu sebesar Rp100.000. BNU untuk kas anak sekolah minggu dari anak Sevira Sitopu sebesar Rp100.000. BNU untuk kas pembangunan BNU dari Bapak keluarga Simpson Sinaga sebesar Rp1 juta. Total pemasukan pada pagi hari ini sebesar Rp7.590.000. Kemudian terakhir untuk sipar tugas minggu depan, ambilan Bapak Pendeta Richard Siboro, Paragenda Bapak Situa Romanson Purba, Pembasa Doding Inang Situa Nurlela Sinaga, Pembasa Tingting Bapak Samas Janerson Damanik, Panggalang 12 Bapak Samas Erikson dengan Inang Samas Jelita, Pemerhati Inang Situa Rosliati Parapat, pemusik dari Kantoria, singer dari Kantoria. Model ibadah model D, kesaksian pujian agar dipersiapkan Inang Bapak Samas. Untuk multimedia Marcel Andreas Jai Sartoni. Dan untuk kebaktian sekolah minggu hari ini bersama-sama dengan orang tua. Baik Bapak Inang, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur terima kasih kami panjatkan hadirat-Mu Tuhan. Kami dengan sukacita dapat melewati tahun 2024 dan pada saat ini kami memasuki ibadah yang pertama di 2025 ini Tuhan dengan sukacita. Baik keluarga kami, yaitu Bapak Inang yang telah pulang kampung kembali bersama-sama kami dalam kondisi sehat. Karena segala sesuatunya adalah hasil berkat daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada 2025 ini kami juga menyerahkan ibadah kami ini kepadamu, baik pembangunan gereja,
maupun segala kegiatan-kegiatan yang kami mulai di 2025 ini. Kiranya Tuhan Engkau melihat masih banyak tanggung jawab kami Tuhan, kami yakin dan percaya kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada jemaat kami yang rindu untuk memberikan merupakan bagi berkat, namun sangat terbatas, kami serahkan kepadamu Tuhan untuk kedepannya Engkau berikan mata pencarian rezeki yang berlimpah, supaya dengan sukacita juga dapat membagikan berkat kepada kami, kepada gereja yang kami cintai ini. Demikian juga Tuhan segala rencana kegiatan dalam waktu dekat periodisasi juga Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya kami serahkan kepada Tuhan. Orang-orang yang benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan, itulah Engkau pilih Tuhan, untuk pengurus seksi maupun segala PMJ dan orang-orang yang ingin rindu membaktikan diri untuk melakukan segala tugas-tugas dalam kemuliaan Tuhan. Untuk itu Tuhan kami serahkan gereja kami ini, kegiatan kami ini, kesehatan kami, segala sesuatunya untuk Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, Kidung Jemaat nomor 454, ayat 1 dan 2. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, puji syukur kami persembahkan kepadamu karena kasih karunia-Mu lah yang menyertai kami di tahun baru ini. Dan pada pagi hari ini, kami jemaat-Mu Harapan Indah juga boleh berkumpul di tempat ini, memuliakan dan memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah ya Tuhan di tahun baru ini, kiranya Tuhan jadikan tahun penuh rahmat dan pengharapan dan menjadi satu tahun yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu Harapan Indah ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap apapun pekerjaan mereka, supaya semua mendatangkan berkat. Di setiap pergumulan hidup yang berbagai hal, baik itu sakit penyakit, kesulitan ekonomi, tekanan hidup, dan lain sebagainya. Kiranya tangan Tuhan turun tangan, bekerja untuk membuka solusi, sehingga semuanya boleh juga berjalan dengan baik. Begitu juga ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sakit, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit, kami mohon Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Engkau akan memberikan kekuatan dan segala obat yang mereka makan. Biarlah Tuhan Kau akan berkati sehingga semuanya itu boleh menjadi kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lansia juga, baik Tuhan di Jakarta ini ataupun di luar kota. Tuhan tetap memberkati sehingga di umur yang mereka sudah tua, mereka hanya berserah bahwa Tuhan penolong hidup mereka. Engkau memberikan sumber kekuatan dan pengharapan bagi orang tua kami yang lansia. Begitu juga kepada semua inang Naomi juga ya Tuhan, baik di Harapan Indah ini khususnya, Tuhan memberkati inang ini Haganupan, supaya mereka kuat dan tetap berserah. Tuhan penolong bagi mereka, mampukan mereka membawa keluarga mereka untuk menjadi kemuliaan Tuhan, dan apapun yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan juga akan menyediakannya. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang dari tingkat balita sampai yang kuliah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan kepintaran, kecerdasan Tuhan, sehingga Engkau memberikan hikmat dan pengertian yang daripada Bapa turun di dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak kami yang mencari jodoh, kiranya Tuhan akan memberikan jodoh yang seiman, yang boleh menjadi membawa kebahagiaan di dalam keluarganya senantiasa Tuhan. Begitu juga anak-anak kami yang mencari pekerjaan, kiranya juga Tuhan akan memberikan pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensi mereka ya Bapa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk pendeta full timer kami Bapa, berkati mereka semuanya Tuhan. Engkau memberikan segala apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Biarlah di setiap mereka Tuhan melayani, Tuhan turun tangan untuk membuat suatu yang luar biasa di dalam pelayanan mereka Bapa, dan iring sertailah mereka tetap di dalam pelayanan mereka Bapa, sehingga di tahun 2025 ini pelayanan mereka semakin bersinar Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa kepada kami semua majelis Tuhan, kiranya di tahun 2025 ini Tuhan akan memberikan kami kebersamaan, keakraban yang luar biasa ya Tuhan. Kami boleh saling mengampuni dan saling memaafkan, dan kami boleh saling menghargai ya Tuhan. Kami boleh bekerja sama dengan yang baik untuk bagaimana ya Tuhan, untuk membuat jemaat ini lebih luar biasa lagi juga Tuhan. Begitu juga untuk jemaat semua Harapan Indah. Tuhan, Engkau memberkati mereka juga, Engkau akan memberikan mereka juga sukacita ketika mereka datang ke gereja ini, dan mereka mendapatkan damai sejahtera yang datang dari Tuhan Bapa. Begitu juga kami mohon kepada semua juga jemaat Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati, dan terlebih jiwa-jiwa Tuhan akan tambahkan untuk datang bergereja ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk priorisasi seksi-seksi, baik itu seksi inang Bapa, baik itu ya Tuhan sekolah minggu,
biarlah Tuhan juga akan senantiasa memberkati, baik juga PNJ dan juga sektor dan lain sebagainya. Kami serahkan Tuhan di dalam priorisasi ini, di mana akan diadakan bulan Januari dan bulan Februari. Kiranya semuanya Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan akan memberikan pilihan yang terbaik yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga kami berdoa ya Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan oleh Bapak Pendeta Raja. Kiranya Tuhan firman yang ditabur itu boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mohon kiranya firman yang ditabur itu tidak sia-sia, tetapi sungguh menjadi boleh kami lakukan di setiap harinya. Menjadi pelita bagi kami dan terang bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Begitu juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dari petinggi kami Tuhan, baik dari terendah sampai tertinggi. Biarlah semuanya Tuhan, mereka takut akan Tuhan, dan biarlah semuanya boleh menjadi kompak selalu juga, dan ada kedamaian dan sukacita di dalam negara kami ini, dan biarlah negara kami ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Itulah harapan-harapan kami pada pagi hari ini Tuhan, dan Engkau ampuni segala dosa kami, agar kami layak padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Referennya kita nyanyikan 2 kali. Saat
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuasailah pikiran dan hati kami untuk menerima firman Tuhan, dan biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan, melakukan pesan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Kepada Bapak Inang dan juga nama Poso yang mengikuti ibadah langsung di gereja dan juga yang secara live streaming, kami mengucapkan selamat tahun baru. Selamat hari Minggu. Bapak Inang, kuliah ini Tuhan, firman Tuhan dalam minggu pertama setelah tahun baru ini diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 10 sampai ayat 14. Yeremia 31 ayat 10 sampai 14 dengan tema Nebata na paluahkon bangsani, Allah yang membebaskan umatnya. Kita baca teks kita secara responsoria. Saya membaca ayat 10, jemaat dikasihi Tuhan baca ayat 11, demikianlah seterusnya. Saya mulai Yeremia 31 ayat 10 sampai ayat 14. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerakkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia adalah salah satu nabi besar di Israel. Nabi ini melihat perilaku Israel yang sudah banyak yang menyimpang dari firman Tuhan. Banyak yang melembang. Artinya sudah bergeser dari firman Tuhan. Itu terjadi sebelum pembuangan. Oleh karena itu, ia bernubuat pada tahun 626 sebelum Masehi untuk mengingatkan Israel. Ya, jadi Nabi Yeremia sudah mengingatkan bangsa Israel itu supaya mereka jangan meneruskan yang jahat, supaya mereka itu stop. Ya, kalau zaman sekarang dikatakan stop memakai narkoba, gitu kan? Stop bully. Nah, sekarang dibilang juga say no to drugs. Nah, jadi sudah ada, itu kan semua peringatan itu ya. Diingatkan, jangan berbuat jahat, jangan langgar firman Tuhan. Itu sudah diingatkan berulang-ulang oleh Nabi kepada bangsa itu. Tetapi bangsa itu tetap tegar tengkuk. Ya. Tahu nggak Bapak Inang artinya tegar tengkuk? Keras kepala, nggak bisa dinasihati, nggak mau dengar kata-kata yang baik. Mereka tegar tengkuk. Ya. Keras kepala, tidak bisa dinasihati. Dan akhirnya mereka dihukum. Akhirnya mereka dihukum, dibuanglah ke Babel. Nah, jadi Nabi Yeremia itu sudah tahu dia bagaimana perilaku-perilaku hukuman tadi itu. Sehingga Nabi Yeremia mengingatkan kembali bangsa itu. Ya, slide berikutnya.
Ya, slide berikutnya. Nah, Yeremia adalah the weeping prophet. Artinya Yeremia itu nabi yang menangis. Kenapa dia nabi yang menangis? Coba tengok dulu gambarnya itu. Inna subhanallah. Ya, tengok gambarnya itu. Malah ada nabi ai. Matukolo osang. Ada kan? Matukolo osang artinya gitu kan. Anakku ini begini, ya. Menantuku ini begini. Aduh, bapakku ini kok begini. Mamaku ini kok ada kirim bulananku. Jadi ada keluhan, ada tangisan, air mata mengalir dalam diri Nabi Yeremia. Kenapa? Karena Nabi Yeremia sudah mengingatkan umatnya. Sudah diingatkan tapi nggak mau mendengar. Makanya dia menangis. Terkenal itu Nabi Yeremia sebagai nabi yang menangis. Karena begitu keras kepalanya tadi itu bangsa itu, sehingga dia betul-betul merana, ya. Dia merana, tapi juga bangsa itu merana karena dibuang ke Babel. Ya, seterusnya. Slide berikutnya. Nah, kenapa bangsa itu merana? Ya, rupanya kalau dicari artinya merana di kamus, ya apanya definisi merana? Merana bukan maranai ya, beda ya merana dengan maranai ya. Merana itu kalau dicari artinya, ternyata merana itu adalah harapan yang berbeda dengan kenyataan. Ya, kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Itu lagi membuat orang merana. Aduh, aku harapkan seperti ini. Contohnya kan, aku harapkan tahun baru itu usahaku sukses lah. Ya. Rupanya enggak sukses. Itu merana. Ya. Aku harapkan tahun 2025 ini menikahlah misalnya. Ya. Bagi nama poso atau bagi orang tua. Menikahlah maunya ini, anakku ini, buruk ini. Rupanya belum. Itu kenyataan tak sesuai dengan harapan. Sehingga timbullah perasaan merana. Orang Israel juga begitu. Mereka harapannya kami kan bangsanya Tuhan. Maunya kami menanglah kalau perang. Ya, itu harapan mereka. Maunya asal perang kamilah yang jadi juara. Asal perang kamilah yang menang. Itu harapan mereka. Tapi kenyataannya, ya jauh dari harapan itu. Mereka dibuang ke Babel, makanya mereka hidup dalam merana. Nah, next. Tetapi dalam situasi mereka merana itu, dalam situasi tadi dibuang pun, ternyata, ya tetap Tuhan itu baik. Ya, kita baca Yeremia 31 ayat 3 supaya kita tahu dalam situasi yang susah sekalipun apa yang Tuhan lakukan. Kita baca Yeremia 31 ayat 3, 1, 2 ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Inilah janji firman Tuhan kepada orang-orang yang lagi merana. Ya, kita tengok di hadapan dari ini nggak ada lagi merana ya. Ada juga ya yang lagi merana? Oh, ada yang lagi merana. Artinya beruntunglah kita ke gereja hari ini. Amin. Masih yang di depan, di belakang belum. Bapak Inang, beruntunglah kita datang ke gereja hari ini. Amin. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan menjamin kepada orang-orang yang lagi merana, Tuhan mengatakan, aku lihat dari jauh. Lagi merana pun Bapak Inang, atau nama poso di belakang lagi merana, aku lihat dari jauh. Iya kan? Itu firman Tuhan kan? Itu firman Tuhan loh. Aku menampakkan diri dari jauh. Aku, kata Tuhan, aku mengasihimu.
Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Coba bayangkan itu. Nah, dari sini bersih payung pasti lo merawan. Iya kan Boto? Gimana perasaan Boto jauh dari orang tua? Malam tahun baru. Iya, Tuhan mengatakan, aku melihatmu dari jauh, kata Tuhan. Ya, aku melihatmu dari silam merawan, kata Tuhan. Coba bayangkan. Dan aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dan sebab itu aku akan melanjutkan. Coba bayangkan itu. Aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tidak berhenti kasih Tuhan itu di situ. Tak stop dia, tapi dia lanjut mengasihimu. Itulah pesan firman Tuhan kepada kita. Nah, berikutnya Bapak Inang. Nah, ternyata firman Tuhan kita hari ini juga bukan hanya kepada orang Israel, tapi dikatakan kepada semua bangsa-bangsa. Dikatakan kepada semua orang. Coba kita baca ya di ayat yang ke-10. Ya, boleh kembali ke ayat 10. Kalau bahasa Semalungun dikatakan, tangihon mahatani Jehovah ale bangsa-bangsa, anjah baritahon ma ai bani pulau-pulau namadao. Ya, coba bahasa Indonesianya, ayat 10. 1, 2, 3 ayat. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah dia yang telah menyerakkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan domba. Nah, artinya firman Tuhan ini Bapak Inang disampaikan kepada bangsa-bangsa. Sedikit kita belajar teologi Bapak Inang. Kalau dikatakan bangsa-bangsa di Alkitab, berarti bukan bangsa Israel. Justru itu bangsa lain. Nah, itu dia artinya bangsa-bangsa kalau di Alkitab. Bahasa aslinya itu dikatakan itu goyim. Nah, mana Ana? Nah, dari teologi dia kan. Ya, masih ingat kan Ana kan? Pelajaran bahasa Yunani, Yeremia berarti Ibrani. Ya, pelajaran bahasa Ibrani, goyim. Artinya itu bangsa-bangsa lain. Artinya itu bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi ini firman Tuhan ini tidak hanya kesaksian bagi umat Yahudi, tapi justru bagi orang lain. Nah, apa saja bangsa-bangsa yang bukan Yahudi? Yang kita ingat, Bapak Inang? Gak apa-apa kita diskusi. Aldo, coba Aldo. Apa bangsa-bangsa yang bukan Yahudi yang ada di tetangga-tetangganya itu? Romawi, oke. Yunani, ya. Moab, Edom, Amalek, Midian, dan jangan lupa Babel. Jadi firman Tuhan ini disampaikan kepada para musuh-musuh Israel. Apa katanya firman Tuhan ini? Dengarkan firman Tuhan bangsa-bangsa lain. Beritahukan di tanah-tanah pesisir, katanya apa? Bahwa Tuhan yang tadi menyerakkan Israel akan mengumpulkannya kembali. Bapaknya tagunupan dikatakan di sini Tuhan yang menyerakkan Israel. Jadi bukan Babel yang menyerakkan Israel, bukan. Artinya bukan kekuatan manusia yang membuat mereka itu terserak. Tapi karena Tuhan mengizinkan Babel sehingga Babel menang, Israel kalah. Tetapi Tuhan yang sudah menyerakkan Israel tadi akan mengumpulkannya kembali. Tuhan yang sudah menghukum Israel itu akan mengumpulkan, memulihkan keadaan mereka. Dan menjagalah mereka seperti gembala menjaga domba-dombanya. Bapak Inang tagunupan, kalau dibilang gembala, kita mungkin ingat minggu lalu kita bernatal. Ya, maksud minggu yang lalu kita bernatal ya. Tadi saya lihat mana pohon terang yang minggu lalu itu. Oh, sudah sudah disimpan ya, sudah ditebang. Nah, jadi minggu lalu itu kita bernatal ada gembala-gembala. Nah, gembala-gembala itu sebetulnya adalah profesi yang tidak diharapkan ya. Sudah kita ceritakan juga minggu lalu itu. Kenapa tidak diharapkan? Karena mereka itu kerjanya itu tak menentu. Nah, kalau kayak Inang Mama Weli masih tertentu pekerjaannya ya. Iya.
Di sini masak, di sini nanti apalagi sudah PRT, ya sudah tertentu pekerjaannya. Tapi kalau tadi itu gembala, tidak tentu pekerjaannya itu berapa lama. Bisa berbulan-bulan mereka di padang pasir, bisa mereka berbulan-bulan di padang gurun. Nah, artinya profesi gembala itu bukanlah suatu hal yang dianggap sebagai suatu hal yang dibanggakan, tapi gembala itu punya tanggung jawab yang besar. Coba bayangkan Bapak Inang, sudah enggak diperhitungkan, sudah enggak dianggap, tapi pekerjaannya tanggung jawabnya besar. Yang sama lah itu kayak tanggung jawab juga bagi Sintua Syamas, PRT juga, pengurus seksi juga. Sebetulnya ini kan bukan tugas-tugas yang munafik gitu, bukan ya. Menjadi PMJ misalnya, itu kan bukan profesi atau pekerjaan yang menguntungkan, enggak menguntungkan loh, ajak berhangir, enggak menguntungkan, justru banyak kewajiban, pengeluaran waktu, pengeluaran uang, pengeluaran perhatian dan segala macamnya. Begitulah gembala itu, tidak dianggap orang, tidak diperhitungkan, tanggung jawabnya besar. Kalau satu dombanya hilang, sudah berapa juta itu? Kan begitu. Jadi begitu besarnya tanggung jawab gembala itu, tapi dikatakan di sini, Tuhan itu seperti gembala yang menjaga domba-dombanya. Artinya dia menyediakan apa yang dibutuhkan tadi oleh domba-dombanya. Artinya tadi ketika ada domba yang tersesat, dia akan cari. Ketika ada domba tadi yang hilang, dia akan cari sampai dapat. Dan ketika ada domba yang terserak, dia akan kumpulkan kembali. Itulah firman Tuhan di ayat 10. Tuhan akan mengumpulkan orang-orang bangsa-bangsa itu tadi. Nah, kemudian ayat 11, kenapa? Karena Tuhan telah membebaskan Yakub. Nah, ayat 11-nya ya. Karena Tuhan sudah membebaskan Yakub dan menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Nah, membebaskan di sini itu sama dengan menebus. Jadi Bapak Inang, membebaskan jangan artinya itu bebas, lepas gitu, bukan, tapi menebus, menyelamatkan. Sama misalnya kalau kita misalnya punya cicilan, itu pasti ada sebelum itu waktunya untuk bayar, itu pasti akan, sebelum waktunya ada tenggang waktu, deadline-nya itu pasti akan diingatkan. Ya, cicilan Anda besok harap dibayar hari ini. Jatuh tempo. Kan begitu. Nah, ketika kita membayar, melunasinya itulah namanya menebus. Ya, sekarang kita artikan, ketika Yakub ditebus, artinya apa? Dosanya dihapuskan. Ya, sama kayak tadi itu, cicilannya itu dibayar gitu loh, maksudnya itu loh. Yang tadi jatuh tempo itu dibayarkan, ditebus, nebus. Kita yang sebetulnya harus bayar cicilan, tapi Tuhan yang membayarkan. Paham? Itulah artinya itu. Tuhan sudah menebus Yakub. Siapa Yakub? Yakub itu kan sama dengan Israel. Nama Israel itu diambil dari nama Yakub. Ketika Yakub itu bergumul dengan Allah, dia hampir menang. Itulah saking kuatnya Israel itu ya. Dia hampir menang, lalu Tuhan patahkan tulang kakinya. Makanya dia katakan itu, Tuhan, memang kau bangsa yang kuat kau. Ku sebut namamu sekarang, bukan Yakub, tapi Israel. Allah sudah membebaskan Yakub, artinya Allah sudah membebaskan Israel, menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Siapa yang lebih kuat daripadanya? Babel. Artinya Allah menebus Israel dari bangsa Babel itu, mereka akan dilepaskan, dan berikutnya mereka akan datang dari Bukit Sion. Ya, Bapak Inang tahu Bukit Sion itu adalah bukit, disitulah Yerusalem. Nah, disitulah Yerusalem. Tadi orang-orang Israel kan lagi dibuang ke Babel. Mereka jauh dari Yerusalem, mereka jauh dari kampung mereka. Tetapi mereka masih diingatkan bahwa ada loh kampung kalian, ada kota asal kalian Yerusalem itu. Kan mereka akan datang kembali ke sana katanya. Orang Israel itu akan kembali ke Bukit Sion, ke Yerusalem,
Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena ada kambing, lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi air-air baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Wah, apa artinya Bapak Inang? Hidup mereka itu dipulihkan. Mereka tidak lagi merana. Mereka sudah penuh dengan makanan dan minuman. Mereka akan penuh dengan hewan ternak dan sebagainya. Mereka seperti taman yang diairi baik-baik. Kalau kita punya taman di rumah, kalau diairi baik-baik, bagaimana sih suasananya? Asri ya. Tenang gitu. Senang kita melihatnya. Begitulah keadaan orang-orang tadi yang sudah dikumpulkan Tuhan akan seperti taman yang diairi baik-baik. Dan ayat 13. Ya, kita masuk ayat 13. Ya. Ayat 13. Nah, ini kita baca sama-sama ya. Bagaimana situasi orang itu tadi yang sudah dalam Tuhan. Kita baca 2-3 ya. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Ya, ini menjadi suatu lagu di Kidung Muda-Mudi KMM yang nyanyiannya begini. Anak-anak darah akan riang dan menari, tua muda akan bergembira. Anak-anak darah akan riang dan menari, tua muda akan bergembira. Itu nyanyian mereka, karena mereka itu dijanjikan Tuhan akan dikumpul kembali. Dari desa Nawalu akan dikumpulkan Tuhan kembali. Mulak huhuta ku Yerusalem, ijai do mabok si panganon pakon si inumon, malas tumang do uhuni silia. Itulah janji Tuhan kepada orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Mereka akan dikumpulkan, perkabungan akan menjadi gembira, duka cita akan diubah menjadi kegirangan, mereka akan dihibur, mereka akan sukacita setelah duka cita. Itulah yang menjadi jaminan firman Tuhan kepada kita di minggu setelah tahun baru ini. Bapak Ibu Tagunupan, orang Israel waktu itu tidak punya harapan lagi untuk dilepaskan. Mereka sudah 50 tahun dibuang ke Babel. Dan mereka tidak sanggup untuk lepas. Tapi Tuhan berkata, aku yang akan mengumpulkan kalian. Aku yang akan mengembalikan kalian ke Yerusalem. Artinya apa? Orang-orang manusia tidak akan sanggup lepas dari kemeranaannya. Ya, bahasanya agak sulit ya. Manusia tidak akan bisa lepas dari kemeranaannya dengan kekuatannya sendiri. Jadi dengan kekuatan siapa kita lepas dari kemeranaan? Dengan kekuatan dari Tuhan. Hanya dengan kekuatan dari Tuhanlah manusia bisa lepas dari kemeranaannya. Maka mereka akan bernyanyi-nyanyi, mereka akan menari-nari seperti taman yang diairi dengan baik-baik. Kalau di taman itu ada sprinkle, ya, tahu sprinkle ya Bapak Inang ya? Apa itu sprinkle? Tanya. Apanya sprinkle? Di taman-taman itu loh. Nah, ada air mancurnya itu dia muter dia. Sambil memutar itu sambil menyiram taman itu. Nah. Apa nah? Kincir air tapi dia di bawah ya. Kincir air di bawah, sprinkle dia, memutar gitu dia, siram tamannya itu. Jadi sprinkle itulah alat untuk menyirami taman itu. Sehingga apa yang mereka butuhkan oleh bunga-bunga itu tercukupi. Ya, begitu juga dengan Tuhan itu akan mencukupi kebutuhan kita. Dia akan memutar dia, ya. Dari Pondok Ungu, diberkati lawan di Pondok Ungu, ke THB, ya, ke Babelan, kemana lagi? Harapan Indah, ya. Semua jemaat ini akan diberkati Tuhan seperti sprinkle yang berputar tadi itu. Hujan berkat kepada semua jemaat GKP Harapan Indah. Itulah artinya firman Tuhan hari ini.
Nah, ini dia sprinkle. Puji Tuhan, tahun baru ini agak-agak makin ada kemajuan ini multimedia ini ya. Sudah mulai gercep ya, bagus-bagus multimedia ini. Nah, jadi berkat Tuhan itu pun begitu, bermutar dia ke Jemaat Harapan Indah. Ke desa Namalu, artinya itu ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Menghujani kita semua dengan berkat Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada kita. Sehingga dikatakan tadi Tuhan menyediakan, sudah ada gandum, sudah ada minyak, semua ada. Buah-buahan, sayur-sayuran semua disediakan Tuhan. Ketika kita mau taat, mau dikumpulkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tagunupan, rasa sukacita itu luar biasa. Kenapa? Karena sukacita itu bukan sukacita yang biasa-biasa. Bayangkanlah gimana orang yang lagi di penjara dibebaskan, itulah yang namanya sukacita. Begitulah sukacita yang tadi itu ya. Seperti orang yang sudah kehausan, ya, seperti orang yang sudah kehausan, kewarahan, tapi kemudian menemukan mata air, dia bisa minum. Itulah sukacitanya orang-orang tadi itu yang taat pada Tuhan. Sukacitanya orang-orang yang berharap pada tahun baru ini dia akan mendapatkan apa yang diharapkan. Itulah sukacitanya. Luar biasa. Hari ini kita tadi sudah juga mengadakan serah terima tadi itu ya, ada PRT yang berganti. Coba ditanya dulu perasaannya ya. Bagaimanakah perasaannya Bapak Luki sama Mama Luki? Tadi sudah serah jabatan. Serah jabatan. Dogelannya. Serah tugas lah gitulah. Bagaimanakah perasaannya Bapak Luki sama Mama Luki? Sukacita. Iya, sukacita. Begitulah sukacitanya yang dikatakan di sini itu. Sampai mereka dance. Tahu dance ya? Sampai mereka bernari-nari. Seperti anak gadis yang menari. Waktu Natal itu kita tengok ini adiknya Nop Sandini. Siapa adiknya Nop Sandini? Esther. Yefta ikut nari waktu Natal itu kan? Si Yefta ikut menari. Terus sebelumnya Inak Asliani sekolah minggu menari dengan sukacita. Kayak gitulah sukacitanya kita orang Kristen. Begitu sukacitanya Mama Luki hari ini. Sudah, puji Tuhan. 10 tahun loh. 10 tahun. Sekarang sudah bisa lega. Ya, puji Tuhan lah. Begitu juga dengan Bapak Weli, Mama Weli kan Aido kan? Bagaimana perasaannya tulang? Makan tulang. Seperti masih mimpi lah ya. Ya, seperti masih mimpi lah gitu ya perasaannya ya. Iya. Firman Tuhan mengatakan seperti itu Bapak Ina. Seperti anak darah akan menari dengan riang. Sukacita mahoma. Ya, Bapak Willy, Mama Willy dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Karena Tuhan tadi berkata itu. Pada waktu itu anak darah akan bersukaria, menari-nari, beramai-ramai. Bahkan enaknya itu ya. Bukan hanya menari sendiri loh, tapi menari beramai-ramai. Minggu depan, periodisasi seksi Bapak. Seksi Inang juga periodisasi ya. Bagaimana Inang Paragenda? Masih lanjut? Seksi sekolah minggu juga ya. Iya. Minggu depan loh, 7 hari lagi. Ada kan? 7 hari lagi. Artinya di sini Bapak Inang semua terpanggil. Yang sudah pun kemarin pengurus, kalau masih bisa pengurus lagi, sukacitalah. Tetap sukacita. Kalaupun nggak lagi pengurus, tetap sukacita. Itu artinya Bapak Inang khotbah hari ini. Jangan nanti kalau nggak pengurus nggak datang lagi ke PA. Sudah nggak pengurus nggak datang lagi ke gereja. Itu artinya hari ini bersukacita. Mama Luki udah senang kali dia kan? Udah bebas gitu ya. Kalau lanjut Nasya menjadi pengurus, lanjut Nasya menjadi PMJ, sukacita. Kalaupun tidak lanjut, sukacita. Jangan jadi berkabung.
Begitu juga dengan Bapak Inang yang mungkin nanti saat ini belum pengurus, minggu depan bisa nggak jadi pengurus? Bisa. Sintua Syamas Borita Balhon kemarin dikatakan boleh jadi PMJ. Boleh nggak? Jangan bergabung. Firman Tuhan berkata, anak-anak darah akan riang dan menari, tua muda akan bergembira. Gembira aja Bapak Inang. Terpilih pelayan Tuhan, jadi PMJ, jadi pengurus seksi, gembira. Nggak terpilih juga, tetap gembira. Amin. Itu yang artinya sukacita pada hari ini Bapak Inang. Tuhan menyediakan gandum, minyak, anak kambing, anak domba, anak ayam, semua ada disediakan. Gak ada yang kurang lagi. Nah, inilah jaminan tadi pada kita, supaya kita sukacita dalam kehidupan kita. Tuhan menghapus hukuman tadi. Tuhan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Tuhan memuaskan para imam. Ini lagi hebat kali ini. Ayat yang ke-14 ini. Coba dibaca dulu 14. Ayat 14 ya. Ayat 14. Aku, ya, dua-dua ya. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Nang Tagunupan, imam dalam tradisi Yahudi itu adalah tidak ada pekerjaan yang menghasilkan. Sehingga mereka hidupnya dari jemaat. Mereka hidupnya dari persembahan. Nah, coba tengok. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Artinya, makmur imamnya. Amin. Berkelimpahan imamnya itu. Ya, sejahtera imamnya itu. Kenapa? Karena jemaatnya juga sejahtera. Itu artinya ini. Bukan imamnya itu sejahtera karena dia pengusaha, bukan. Nggak bisa jadi pengusaha kalau imam. Mereka hidup di persembahan. Jadi kalau imam itu katanya puas, berlimpah, berarti jemaatnya itu puas berlimpah. Itu artinya. Ya, Abang Purba, ya, Kakak Puru Haloho. Artinya jemaatnya itu pun ternyata diberkati Tuhan. Mereka menjadi kenyang dengan kebajikan Tuhan. Sehingga tadi imamnya juga berkelimpahan. Berarti tahun ini Bapak Inang Jemaat Harapan Indah semakin sejahtera. Amin. Itu firman Tuhan hari ini. Amin kata anak sekolah minggu kan. Iyalah, nanti tahun 2025 pajak naik, harga ini naik, enggak perlu. Mau naik kek, mau enggak kek, Jemaat Harapan Indah semakin makmur. Amin. Itu yang kita aminkan. Jadi disinilah tadi Bapak Inang, firman Tuhan berkata kepada bangsa-bangsa tadi, Tuhan menyediakan apa yang kamu butuhkan. Tuhan buat berkelimpahan. Di meja makanmu berkelimpahan semua makanan minuman. Itu janji Tuhan. Tuhan buat berlimpah tadi umat. Tuhan buat berlimpah imam. Karena Tuhan memberkati bangsa itu. Inilah tema kita pada hari Minggu ini. Naibatana paluahkan bangsa ini. Allah yang membebaskan, menebus umatnya. Ya, kita masuk dalam refleksi. Bapak Inang, pada saat dikatakan Tuhan melepaskan umatnya atau Tuhan menebus umatnya itu, berarti Tuhan akan membuat kita itu kuat. Tetapi cara Tuhan menguatkan HAM tidak seperti cara yang kamu pikirkan. Nah, itu penting. Ya, itu penting dikatakan. Tadi kan temanya Tuhan melepaskan umatnya. Oh, berarti Tuhan akan melepaskan aku dari masalahku. Tapi caranya itu seperti yang kupikirkan ini. Rupanya tidak. Nah, dikatakan Tuhan akan melepaskan umatnya. Tuhan akan menebus umatnya. Tapi dia akan pakai caranya sendiri, cara Tuhan.
Tuhan tidak berkata, kamu tidak akan ada masalah tahun 2025. Beda ya. Bukan dikatakan kamu gak akan punya masalah. Bukan itu dikatakan. Tapi aku akan melepaskanmu. Aku akan menebusmu. Misalnya tadi, siapa tadi ada inoklan itu? Yefta. Misalnya Yefta disuruh bapak misalnya. Yefta, buruku, beli dulu telur. Sederhana aja contohnya ini ya. Yefta beli dulu telur ke pasar Cakung, contoh. Nah, lalu apa biasanya yang dikatakan oleh anak-anak? Mager atau mungkin entar atau mungkin takut, ya? Wani piro, ya. Tuhan lah yang jadi orang tua tadi. Tuhan jadi orang tua, kita jadi anak-anaknya. Bapak Haloho mungkin gak akan mengatakan kepada si Yefta, nanti di sana gak ada lubang, jalannya itu mulus semuanya. Ke pasar Cakung itu gak ada nanti truk, gak ada. Kau jalan aja, naik sepeda kau cepat sana, aman semuanya itu. Enggak dikatakan seperti itu, ya enggak? Pasti dibilang bapak itu, di sana ada truk ya nak, hati-hati. Ada banyak mobil, ada banyak lubang, kamu harus hati-hati. Itu kata orang tua kepada anaknya. Nah, orang tua aja bisa mengatakan hati-hati kepada anak-anaknya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak mengatakan kepada kita, oh Bapak Inang, tahun ini semuanya mulus. Semua usahamu berhasil. Enggak gitu ya. Sehat-sehatnya kau terus, sehat-sehat terus. Tidak seperti dikatakan. Artinya bisa ada kemungkinan di depan ada masalah, ada kesulitan, ada tadi itu badai-badai dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan, hati-hati, aku juga tetap menyertaimu. Aku akan melepaskanmu, aku akan membebaskanmu, aku akan menebusmu. Bayangkan itu. Boleh enggak berutang tahun ini? Ya boleh berutang tahun ini. Apa kata Tuhan? Kalau kamu mau bekerja, aku akan menebusmu. Aku akan bantu kamu bayar cicilan. Amin. Ya gitulah. Menebus. Jadi artinya kita tidak dikatakan itu kita lempang-lempang aja. Gak ada utangmu tahun ini. Pasti gak ada utangmu tahun ini. Ya belum tentu. Berutanglah. Tapi aku akan membantumu mencicil. Itu artinya itu. Bahasa sederhananya. Jadi kita berbahagia karena kita bukan punya Tuhan yang membuat semua mulus, bukan. Tapi karena Tuhan membantu kita, jalan pun lagi jelek, Tuhan tetap memegang kita. Kita pun lagi ada masalah, ada Tuhan yang menolong kita. Kita pun lagi ada kesulitan, lagi sakit, lagi berbagai macam pergumulan, ada Tuhan yang menolong kita. Jadi kita dikuatkan menghadapi itu semuanya. Tuhan naibata napaluah kon bangsani. Tuhan yang menguatkan kita semuanya di tahun baru ini, dan Tuhan akan membuat kita berkelimpahan, Tuhan akan membuat kita sejahtera, karena Tuhan kita luar biasa. Marilah kita menyembah Tuhan dengan tulus, dengan sepenuh hati, karena Tuhan itu Maha Kuasa. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 29, ayat 1 sampai ayat 3. Patutlah kita semuanya sujud menyembah Tuhan. Diiringi oleh Kelvin Damanik, singer. Patut segenapnya diam dan sujud sembah, menusuk kami kiranya dari para dunia, karena Tuhan sungguh patut dipermuliakan.
bagai roti yang surgawi, memberikan dirinya malam Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya putih, hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus kegelapan pun Sepanjang kita kehidupan, inilah yang perlu kita lakukan tadi dalam hidup kita tahun ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetap kita orang et labora, bekerja dan berdoa. Tadi artinya itu berhutang kalau perlu, kalau nggak perlu nggak apa-apa, nggak usah ya. Berhutang itu untuk pekerjaan, untuk buka bisnis maksudnya itu. Bukan berhutang untuk foya-foya, bukan. Tapi ketika kita untuk bisnis, untuk pekerjaan kita butuh, kita tidak apa-apa untuk berutang. Tapi kita dikuatkan Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, supaya Tuhan juga yang akan menembusnya. Itulah tema firman Tuhan kita hari ini. Tuhan membebaskan, Tuhan akan menebus kita, Tuhan akan menyelamatkan kita dari setiap kemeranaan kita. Amin. Pasana kita matonggo mahita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan kepada kami di minggu tahun baru ini. Kami dikuatkan dengan petunjuk dari firman Tuhan hari ini. Engkau akan menyelamatkan kami dari setiap kemeranaan kami. Mungkin dari Bapak Inang punya pergumulan yang berbeda. Mungkin juga nama Poso punya pergumulannya sendiri. Anak sekolah minggu juga ada yang dipikirkannya. Tapi kami diingatkan firman Tuhan bahwa Tuhan ada. Tuhan ada di samping, di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan Tuhan juga yang akan menolong kami. Saat kami butuh pertolongan, saat kami berdoa, Tuhan mendengarkan. Saat kami butuh sekali Tuhan, topangan, Tuhan sudah bersedia untuk menopang, menolong, menyertai kami, mengiringi setiap langkah kami. Ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan jemaat Tuhan di GKP Harapan Indah. Dialah dengan firman Tuhan hari ini, jemaat Harapan Indah semakin terberkati dan juga semakin merasakan kuat kuasa dari Tuhan. Kami mendoakan jemaat kami yang dalam kondisi kurang sehat. Kami mendoakan Inang Syamas Asliani Silangit, dan juga kami mendoakan pemulihan dari Samuel Damanik, juga Welly Tondang, bahkan juga adik-adik kami Zire Simaringga, Andre Munte, dan jemaat kami yang dalam kondisi kurang sehat, orang tua kami lansia, AC Berhama Gogo, Berhama kekuatan dan juga kesehatan kepada mereka. Kami juga mendoakan jemaat kami berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun Alvino Saputra Sinaga, ulang tahun Inang Relita Purba, ulang tahun Inang Junior Betty Tondang, juga ulang tahun pernikahan Bapak Situa Sarman Sumbayak, Inang Situa Nurleda Bursinaga, ulang tahun pernikahan yang ke-29 tahun. Juga ulang tahun pernikahan Bapak Periama Damani, Inang Natalia Burumat Paung, ulang tahun pernikahan ke-6 tahun. Ulang tahun pernikahan Bapak Berantas Putauruk, Inang Riris Burdamanik, ulang tahun ke-6. Juga ulang tahun pernikahan Bapak Arion Eudia Saragi, Inang Melva Sitopu, ulang tahun pernikahan yang ke-5. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan jemaat kami ini, berkatilah keluarga mereka juga rumah tangga mereka, sehingga setiap hari adalah hari mereka untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Biarlah setiap hari mereka merasakan rahmat anugerah karunia dari Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan juga Tuhan persiapan-persiapan jemaat-Mu Tuhan untuk periodisasi. Biarlah Engkau yang berkarya sehingga Engkaulah yang memilih para hodja, memilih majelis, memilih pimpinan kami, memilih pengurus seksi AIMA bersifat gembala,
yang mau menggembalai jemaat-Mu ini, yang mau merawat kebersamaan, memelihara persatuan, kesatuan di tengah-tengah jemaat GKPS Harapan Indah yang sudah bagus selama ini, semakin bagus lagi, semakin indah lagi Tuhan ke depan. Inilah doa kami ya Bapa yang kami panjatkan di bagas segala anak-Mu Tuhan Yesus Anak yang bertonggu hubamu. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5a. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu juga. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami agar kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus.
sorga, kami balik menebus pujaan berkatmu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, Dia tercurah penuh. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, di dalam sukacita kami bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Sebab hanya oleh kasih karunia-Mu kami sampai kepada awal tahun baru ini. Sungguh tak terhitung berkat rohani dan jasmani yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kini kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa yang kami perbuat di tahun yang lalu, agar kami bersukacita dan memiliki kekuatan untuk menjalani hari-hari di tahun ini yang masih akan Engkau berikan bagi kami. Bimbing dan sertailah kami menjalani hari-hari kami pada tahun 2025 yang baru ini, supaya tidak berlalu dengan sia-sia. Pimpinlah kami melakukan pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Kasihanilah kami, ya Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas Mahubata Ganupan. Ya, selamat tahun baru Mahubata, sehat-sehat kita Ganupan. Terima kasih ubani Tuhan. Piga-piga hasomanta namula kuhuta dumadas rupa ko kita homa tiga rejoon. Jadi haganupanay malas niuhur Mahubata marpasu-pasu Tuhan. Tuga-tuga hubata terlebih hubani nasyam namula kuhuta dumma diarhagan upacara tamardaran mulai 24, 25 atau 20 sada pakon tanggal sada. Jadi terima kasih bani tonggota haganub say lambin marpasu-pasu matuhan hubata bani tahun nabaruon tahun 2025. Napaduahon totu mangindo tonggo hita ubani Tuhan. Minggu naro sihol periodisasi. Artini maningon ibuan na siyang bapa pakon inang ibagas tonggo. Ase hari Minggu on bereh kita na terbaik bani kuria on. Jadi dalam 12 tahun kuriata. Totu mamarsiboto wak kita. Memang isedo na boy mangidangi na sihol mangidangi ayma buat kita ibagas tonggo ase marpasu-pasu tuhata. Jadi ang guidahan na siyam tetap ada perubahan selalu bani kuriata dong masuk warta na berulang tahun karena itu pernikahan. Jadi mari terus melakukan pelayanan semakin halaniaha. Pasu-pasu ini Tuhan bertambah-tambah do bata. Jadi mudah-mudahan bani tanggal 2 pemilihan PMJ onpe tonggo kita homa. AC PMJ na baru holi lambin ibere homa wurnisi dia. Langhala di jabatan.
Alani nini pandita nokan lang jabatan mengindo kuasa hita igarisaon. Tapi berlomba mengidangi itong-atong adik kuryata. Jadi buat kita kami bagas tonggo. Halani on masura-sura untuk ke depan. Anggo 5 tahun duk terpilih holi on, 5 tahun berikut ni, madong hita lansia, madong Naomi, madong haganupan madong persekutuan na lengkap holi bari 2020. Menuju hujai do hita haganupan. Jadi ase boy holi hita nunggu domba lansia holi, anggo pimpinan majelis ni homalang boy menerima kehadiran ta on kan bahaya do homa. Jadi diar ase tonggo kita lambin diar ma persekutuan di gereja to. Anggo wapeng tani ini iya siap ma ketua lansia. Agilang adong anggota ini. Jadi malas suhur kan sonai mahita namin haganupan. Jadi totu hubani wapeng sekretaris maju hita ulo be. Halani bahak kuriata maju lebih tahu lebih. Halani bahak kuriata na baru das hubani perantau. Agi di Jakarta petong nalang diut tuma bani ibadah Natal pakon tahun baru. Ya terima kasih bani Tuhan dumma boy grup komahita. Jadi wapeng tahun ma nasiol padaskon selamat tahun baru nami PMJ. Alani bahak do nasalah homakan arong orang pada sama Pak Wapeng. Ya salam petaganupan. Ya selamat tahun baru. Ya jadi nasi mula kin abis pulang gereja kin makan oleh-oleh itu waktu makan oleh-oleh. Ya jadi tanggal sada do mahita kebaktian tahun baru do marsalaman keliling waktu tanggal sada dan ruk do huta homa mangan kuitan baru ada di Sibuan do masing-masing keluarga mambuan. Jadi malas tu manuhur. Ya malas tu manuhur ta kebersamaan ta kekompakan ta. Jadi Asia Ganupan Tonggota di bagas tahun 2025 Ganupan kita jure pelayanan sehat-sehat kita bak pasu-pasu kita termasuk sama priorisasi. Jadi terpilih puji Tuhan ya langpin terpilih tongdo puji Tuhan ya sudah lagi seksi Ganupan ya malas mahur tas lakinan bilanai. Jadi yang guna kinain Pak Perhanger kami sebagai pengurus lansia ya terima kasih langsung itu terima kasih udah jadi nabi kerjaan kin lansia maaf jadi salnai selamat tahun baru Muhammad Haganupan na baru ro age penala nalang mulak tong kami selamat tahun baru bata Haganupan ya marpasupatu Haganupan malah suhurta ya jadi mohon maaf pangurung kekurangan nami alani Februari realisasi PMJ. Anggo dong kekurangan nami selama PMJ, saya beri namion, nami mohon maaf. Hanami pe jol mado hanami, lang nabi hanami, ya jol mado, ya jol pe dong do kesalahan nih, ya. Jadi anggo kekurangan nami ay, makurangin aburip maay, ya. Anggo lebih nai, mana pasu-pasu maay, ya. Jadi soalnya do pasama. Boras berbatua ibuan ku Jakarta. Siapa ras kita sarmatua ipasu-pasu Tuhan nebata naton baru mak. Ya, jadi ase masih salam-salaman kita sona somal baru undangan kami keluarga Bapak Situa Sarman, keluarga Bapak Periama, keluarga Bapak Berantas, bahkan keluarga Bapak Arion, ase Ilobe, Nasiam, ase disalamin kuria, domu hubani pasu-pasu di Tuhan. Maju Nasiam. Mitor pulas-pulas do, alani tahun 2025 mau langa dong lambat-lambat be. Pulas-pulas.
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku